kita lakukan ya pastinya harus kita pikirkan mindsetnya kita, ya kan? Karena semuanya berawal dari mindsetnya kita. Balik lagi, mindset kita apa? Balik lagi, kita harus mindsetnya adalah oke, situasi bisa negatif, tapi saya mindsetnya positif. Ya, memang lagi susah, tapi bagaimana caranya supaya saya bisa dapat jalan keluar, gitu kan? Ya, semua pasti ada caranya. Oke, nah ini juga mindset ya. Kita harus selalu fun. Fun itu apa sih? Bukan tiap hari lari-lari gitu ya, terus loncat-loncat ya, nggak kayak gitu. Fun itu berarti kita you love what you do, you love what you do, ya, love what you do. Anda sukai apa yang Anda lakukan. Bisa jadi hal-hal yang mungkin kita udah aduh malas deh, tapi kita harus menyukai itu, ya. Kita harus bikin fun, ya, harus bikin fun, menyukai lah ya, love what you do. Dan harusnya bisa praktikal, sesuatu yang praktis-praktis yang kita lakukan. Terus fokus, jangan lupa. Fokus tuh gimana? Nah, fokus adalah contohnya, ya apa sih yang kita fokuskan setiap hari, gitu ya. Kita fokusnya apa? Oh, cari uang nih, coach. Jadi yang kita fokus apa? Cari uangnya atau apa yang kita fokus, gitu kan? Hati-hati yang kita fokus nih. Ya, kadang-kadang kita salah fokus, gitu ya. Yang kita fokus apa, gitu kan? Nah, yang kita fokus apa sih? Nah, itu kita mesti clear sama diri sendiri. Apa yang kita fokuskan setiap hari? Oh, kita setiap hari itu fokusnya adalah saya sesuai dengan panggilannya saya. Kan gitu kan, kita hidup itu kan harus bisa mengikuti apa yang menjadi panggilan kita kan gitu ya. Nah, kita terpanggil sebagai apa sih? Kalau di AFC kita terpanggil sebagai apa? Sebagai siapa gitu kan mungkin. Oh, kita sebagai leader nih. Oke, kalau sebagai leader berarti fokus saya apa? Oh, fokus saya harusnya sebagai leader adalah saya harus kasih teladan. Saya harus kasih contoh. Saya harus bisa menjadi seseorang yang bisa menginspirasi gitu kan. Tapi sebelum menginspirasi banyak orang, saya harus bisa jadi melatih diri saya untuk bisa lebih disiplin, lebih punya time management yang baik, mungkin begitu kan. Jadi fokusnya apa? Fokusnya ke panggilannya saya sebagai leader gitu kan, atau sebagai apapun itu. Kalau saya pas waktu sebagai jadi mami gitu kan, ya fokusnya saya apa? Ya kepada anak gitu kan. Apa yang harus saya perhatikan? Mungkin waktu-waktunya di mana harus saya mikirin dia gitu kan. Begitu saya jadi istri, ya fokus saya apa? Begitu jadi suami, fokus saya apa gitu kan. Jadi fokus itu kembali lagi kepada kita sendiri di pekerjaan kita itu, atau role-nya kita sebagai siapa, itu paling penting. Jangan sampai salah fokus gitu. Jangan sampai salah fokus ya. Jadi kita harus tahu role-nya kita. Masing-masing dari kita pasti bisa multi role, multifungsi gitu ya. Kadang-kadang harus sebagai leader, kadang-kadang harus sebagai ibu rumah tangga, atau mungkin sebagai suami, atau sebagai kepala di perusahaan, sebagai pimpinan gitu kan. Kita harus, terus kalau misalnya kita lagi prospecting, ya kita berarti fokusnya sebagai konsultannya gitu kan, gitu ya. Fokus lah intinya begitu. Pada ya. Oke, so sampai sini semua oke? Yang oke silakan tulis di chat yes 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 gitu. Ya, sampai sini oke? Yang oke silakan tulis di chat yes 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 gitu ya. Biar saya tahu nih. Oke, wah mantap. Oke, good ya. Jadi harus fokus. Ya, harus fokus ya kan. Nah, bagaimana caranya fokus? Saya kasih contoh. Contohnya begini, ya ini sedikit game lah buat kita semua supaya nggak terlalu stres gitu ya. Ya kita sebetulnya jangan stres lah gitu ya. Stres, kalau stres rugi sendiri. Jadi gini, masing-masing kan punya note ya, punya catatan lah gitu ya. Sekarang silakan tulis di catatan Anda ya. Tulisnya seperti waktu kita SD lah gitu ya. Subjek, predikat, objek, kata sifat gitu ya. Subjek, predikat, objek, kata sifat. Contoh, misalnya Johnny makan ayam goreng dengan gembira. Contoh gitu kan. Susi berlari pagi dengan ceria. Ya, subjek, predikat, objek, adjektif, kata sifat gitu kan. Siapa lagi? Contoh Melanie ya bekerja dengan semangat, saya begitu ya. Nah, jadi bisa tulis begitu kan? Ya, bisa tulis begitu. Nah, silakan saya kasih waktu sekitar 2 menit deh. 2 menit. Silakan tulis sebanyak mungkin subjek, predikat, objek, kata sifat. Subjek, predikat, objek, kata sifat. Silakan tulis. Apa terserah namanya siapa, ngarang sendiri boleh. Ya, misalnya siapa? Santi ya menulis buku dengan teliti. Ya, itu. Jadi subjek, predikat, objek, kata sifat. Silakan tulis. Kasih waktu 2 menit untuk teman-teman bisa tuliskan sebanyak mungkin. Coba.
supaya bisa fun ya. 1 menit, 2 menit deh, saya kasih waktu ya. Silakan tulis sebanyak mungkin subjek, predikat, objek, kata sifat. Ya. Siapa nih di sini? Hendra ya, misalnya Hendra menyanyi lagu Mandarin dengan semangat. Nah, contoh gitu kan. Jadi subjek, predikat, objek, kata sifat. Silakan tulis sebanyak mungkin ya. Ya, gampang lah, harusnya very easy, gampang banget ya. Coba bisa tuliskan berapa? Ya, 1 menit lagi, 1 menit lagi, silakan, 1 menit lagi. Ya, ini tentang fokus nih, tentang fokus. Ya, 1 menit lagi, silakan tulis. Sebanyak mungkin, boleh, sebanyak mungkin boleh. Ya, oke. Ada hadiahnya nggak, Coach? Ada hadiahnya nggak? Ya, hadiahnya adalah nanti tepuk tangan lah, gitu ya. Ya, silakan tulis. Tidak perlu ya boleh nih. Wah, saya makan sate dengan enak, boleh gitu kan? Ya, boleh. Apapun ya, nggak usah tulis di chat, ditulis di catatan juga boleh ya. Silakan. Oke, masing-masing. Saya tidur bersama si dogi saya namanya siapa gitu kan? Dengan nyenyak, boleh gitu kan? Udah? Ya, 15 menit, 15 detik terakhir deh. Oke, 15 detik terakhir. Ini nggak perlu ditulis di chat juga nggak apa-apa ya. Wah, saya merekrut new member dengan sukacita. Wah, keren banget ya. Siap, keren. Oke, ya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Silakan Anda tuliskan dari yang sudah Anda tulis itu berapa banyak kalimat-kalimat yang sudah dituliskan. Silakan tulis. Silakan hitung coba. Lalu tulis di chat. Saya 5, Coach. Saya 7, saya 10. Silakan. Berapa kalimat yang bisa berhasil dibuat dalam waktu sekitar 2 menitan ini nih. Silakan. Berapa banyak sih? Ya, coba silakan tulis di chat. Ada yang tulis berapa kalimat? Saya cuma 1, Coach. Ya nggak apa-apa, gitu kan. Berarti dalam 2 menit saya cuma bisa tulis 1 kalimat. Ayo, silakan. Berapa banyak nih yang sudah menulis kalimatnya tadi? Wah, ayo saya mau lihat dulu di chat nih. Berapa banyak ya yang sudah bisa? Berapa banyak silakan bisa dihitung berapa kalimat yang sudah saya tulis? 7. Wih, keren. Ya, ada yang bisa lebih banyak daripada 7? Wah, dalam 2 menit 7. Keren banget. Ya. Yang lain 5. Oke, not bad ya. Ya, silakan, boleh. Yang lain silakan tulis. Silakan hitung. Terus berapa lagi nih? Wah, mulai banyak. Saya 5, ada 3, ada 7 ya. Bagus. Ada yang 10? Wah, hebat kalau 10 ya. Hebat banget kalau bisa 10. Jadi dalam waktu 2 menit 4. Oke, 4 ya. Ya, oke. Silakan. Nah, ternyata variasi ya. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 5. Ya, kebanyakan 5 ya. 5, 3, 4 gitu ya. Oke. Nah, apa yang dipelajari dari ini apa yang sudah saya sharingkan. Jadi gini, apa sih apa yang sudah kita lakukan itu apa? Oh, saya menulis kalimat, Coach, gitu ya. Terus apa hubungannya nih sama restart your business dan fokus? Jadi gini, kita kan waktu saat menulis subjek, predikat, objek, kata sifat gitu ya. Nah, kita ternyata paling banyak nih ada yang tulis, ada yang 5, ada yang 7. 7 paling banyak ya. Nggak tahu ada yang 10 juga boleh. Nah, coba sekarang kita pakai cara yang berbeda ya. Siapa di sini yang pengen nulisnya dalam waktu yang sama dapatnya lebih banyak? Siapa yang pengen? Yang pengen silakan tulis di chat. Siapa yang pengen dalam waktu 2 menit tadi saya lebih dari 5, bahkan lebih dari 10? Siapa yang pengen? Bahkan bisa lebih banyak. Siapa yang mau? Yang mau silakan tulis di chat. Wah, saya mau ya. Oke, berarti oke ya, cuma 1 nih yang mau. Saya. Oke. Berarti ya, kalau kita dengan cara begitu dalam 2 menit cuma bisa 7 paling banyak. Ya, sekarang pakai cara yang berbeda. Cara berbeda begini. Sekarang kita fokus ke subjek, fokus ke predikat, fokus ke objek, fokus ke kata sifat. Contoh, fokus ke subjek dulu nih. Dari abjadnya A. Amir, Asyong, Alyong, Amelia, Anita, siapa lagi? Andrew, ya, semua. Tulis, fokus dulu. Lalu predikatnya, menyanyi, mengajar, berlari, makan, apalagi menulis, bekerja, olahraga. Terus objeknya,
Apalagi? Semua tulis. Nah, coba saya kasih waktu yang sama. 2 menit. Fokus ke masing-masing. Subjek gitu. Namanya dari A, B, A siapa, B siapa. Budi, Billy, apa siapa lagi tuh? Tulis lagi. Pokoknya terus ya, fokus ke subjek, fokus ke predikat, fokus ke objek, fokus ke kata sifat. Sekarang kita bukan tulisnya satu-satu kayak tadi, panjang gitu. Tapi per fokus. Coba, sekarang saya kasih waktu lagi 2 menit. Silakan. Fokus ya, sekarang fokus ya. Subjek. Nama dari A, B, C, D diurutin aja. Lalu predikatnya apa? Ret gitu kan. Lalu objeknya apa? Ret, baru kata sifatnya apa? Dengan ceria, dengan gembira, dengan semangat, dengan fokus, dengan happy, dengan apa segala macam. Coba silakan tulis. 2 menit, waktunya sama. Silakan praktekkan sendiri. Praktekkan sendiri ya. Siap, silakan. Fokus ya. Subjek dari A, namanya dari B, dari C, dari D ya. David, siapa lagi? Daniel ya. Terus ke bawah. Fanny, Fenty, Feli, Velia, apa banyak semua gitu kan. Marcel, Maria, segala macam ya kan. Menulis, menyanyi, berlari, berenang, ya apalagi membaca, ya tulis. Oke, 1 menit terakhir, 1 menit terakhir, 1 menit terakhir, ya 1 menit terakhir. Silakan tulis 1 menit terakhir. Ya, ayo fokus objeknya apa? Tulis fokus ke objek. Ya, makan roti, ya apalah terserah. Pokoknya tulis macam-macam deh objeknya ya. Terus masih ada sekitar 30 detik terakhir ya. Silakan 30 detik terakhir. Silakan. Ya, objeknya, kata sifatnya apa? Ya, dengan gembira, dengan sukacita, dengan happy, dengan semangat, dengan fokus, dengan ceria, dengan teliti. Wah, banyak deh. Ya, coba tulis. Tulisannya nggak usah bagus-bagus, tapi kalimatnya nanti disatuin jadi. Ya, oke, 15 detik terakhir. Ya, 15 detik terakhir. Ya, masih ada waktu, teman-teman semua. Coba tuliskan. Wah, ternyata bisa banyak ya. Ya, oke. Sip. Subjeknya satu aja, predikat objeknya sama, udah jadi beda tuh kalimatnya kan. Gitu ya. Subjeknya satu nih. Andrew, Amir, Aminah, Amelia, Anastasia, ya kan? Semua subjeknya beda-beda, predikat objeknya dan kata sifatnya sama aja, itu udah jadi kalimat ya, yang beda. Dengerin, pengen tahu. Ya, oke. Ada yang bocor nih, nggak apa-apa, seru. Udah? Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, now coba silakan tulis berapa banyak dari kalimat yang sudah saya tulis tadi. Ya, coba berapa banyak. Wah, 100. Keren. Wah, mantap. Wih, 9, 10. Ini tadi yang tadi ya. Ini 100. Wah, luar biasa nih Mr. Joseph ya, keren banget nih. 100 kan. 9. Wah, lumayan ya. Naiklah gitu kan. Ya. Tapi coba perhatikan ya. Hasilnya beda loh ya. Tadi cuma 3, 7 gitu kan. Ini kalau 3 ke 9 udah 3 kali lipat tuh. Ya, apalagi tadi 3 ke 100 tuh berapa kali lipat gitu kan. 14. Wah, coba kalau tadi 3 ke 14 sudah berapa tuh? Ya, udah berapa kali lipat tuh, ya kan? Nah, 9. Minimal udah naik at least sejelek-jeleknya nih, ya. Karena mungkin baru kan, dan ini sesuatu yang sebenarnya nggak baru sih, sebenarnya kita cuma tinggal fokus gitu loh. Ya. Nah, udah dibuktikan sendiri ya, hasilnya dahsyat nih ternyata. Oke, ada yang 100, keren. Nah, berarti apa yang dipelajari? Jadi apa hubungannya sama kerjaannya kita? Berarti kerjaan kita harus fokus. Misalnya contoh, hari ini kita bikin timetable ya, time management gitu kan. Oke, fokus kita hari ini pokoknya prospecting semua, prospecting terus. Itu dulu fokus. Besok kita learning terus. Terus besoknya meeting terus gitu. Besoknya lagi itu mungkin apa lagi? Product knowledge terus gitu kan. Nah,
Jadi kalau kita fokus, ya, jadi apa yang saya sharing hari ini adalah satu tentang fokus. Ya, kedua, kalau kita fokus, kita bisa optimize, kita bisa mengoptimasikan. Buktinya sudah kelihatan tadi. Oke, kita fokus ke A nih. Optimasikan. Amil, Ade, Amil, apa sudah Aliong, Acong, wah banyak banget bisa A tuh. Fokus dan optimize. Ya kan? Predikat, membeli, memasak, menjahit, menulis, melari, oh terus bisa fokus tuh. Bisa optimasi. Nah, jadi poin saya adalah kalau kita fokus dan kita love the job, fun tadi ya. Sorry. Dan fun, ya. Kalau kita fokus dan fun, bisa optimize hasilnya. Kita bisa amaze, oh iya luar biasa, saya bisa ya ternyata. Itu tadi hasilnya ada yang 100 lebih ya. Nah, jadi tujuannya apa? Fokus. Ya, sampai sini banyak belajar, baru satu nih tentang fokus ya. Singkatannya dari follow one course until successful. Gitu. Nah, successful itu apa ya? Tergantung dari kita masing-masing. Apa arti sukses buat kita, gitu kan? Bulan ini arti sukses buat kita apa? Bahkan hari ini arti sukses buat kita apa, gitu kan? Apakah kita punya target harian yang harus kita achieve per hari? Fokusnya kita gimana, gitu kan ya? Oke, sampai sini jelas ya. Oke, masih semangat? Yang semangat silakan tulis saya semangat. Yes, 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 gitu kan? Saya semangat boleh ya. Silakan tuliskan saya semangat, gitu kan? Yang masih semangat silakan saya tulis saya semangat gitu ya. Kalau di offline tuh bisa lebih kelihatan kedengeran ya, tapi kalau di online ya begini. Oke, good, sip ya. Ternyata berarti wah saya semangat, saya semangat, saya semangat, wah mantap, keren, mantap ya. Nah ini yang dibutuhkan. Jadi sebelum kita restart your business, mesti restart the mindset dulu gitu kan. Restart the mindset bahwa kita oke, kita semangat nih gitu kan ya. Dan kalau kita fokus kita bisa gitu pastinya kan. Dan kita udah buktikan sendiri, bisa fokus. Bisa, berarti kan? Berarti intinya kita fokus. Ya, coach bisa nggak kalau saya punya multi job? Ya bisa, asal fokus. Tadi kan subjek, predikat, objek, kata sifat, itu kan multi job tuh, multi function, gitu kan? Tapi kalau kita fokus bisa juga kita optimasi. Tinggal time managementnya kita masih kita rapihin, gitu kan ya? Ya, jadi hati-hati kalau kita terlalu sibuk. Ya, bukan kita terlalu sibuk, bisa jadi kita kurang arahan yang jelas, gitu. Kurang terarah, kurang fokus. Jadi semuanya kita mau beresin, semuanya kita mau kerjain sendiri, nggak akan bisa, ya. Akhirnya kita kelelahan sendiri, kita capek sendiri, malah hasilnya kita nggak maksimal. Jadi jangan terlalu sibuk, ya. Ya, bisa jadi bukan kita lack of time, kekurangan waktu, tapi kita lack of direction, kurang arah. Jadi it's not you are lack of time, tapi bisa jadi you are lack of direction. Nah itu penting, ya. So yang paling penting your goal, your direction, your focus. Itu mesti paling clear. Itu salah satu mindset yang harus kita lakukan di masa ini. Lanjut ya. Nah, jadi kalau kita bertanya nih, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Produk apa yang paling relevan ya di masa pandemik dan setelah pandemik? Apa yang paling relevan? Produknya apa? Ya, atau leadership nomor satu adalah produknya apa? Kedua adalah leadership style seperti apa, gaya leadership seperti apa yang paling cocok nih untuk kondisi sekarang, ya. Nah, itu yang saya bahas kemarin, saya ulang lagi di sini supaya kita sama-sama bisa belajar, ya. Oke, jadi pertama produk atau service apa yang relevan dengan kondisi sekarang. Kedua, gaya leadership yang seperti apa yang harus kita miliki, ya. Oke, karena ujung-ujung balik lagi ke leader, ya. Nah, jadi ini adalah istilahnya saya sebut online, istilah saja online supaya gampang diingat lah online. Nah online itu apa sih? Online itu adalah singkatan ya singkatannya. Jadi kalau kita bicara produk atau service ya kan kita semua pastinya di AFC ini kan kita punya produknya, punya servisnya dua-duanya gitu kan ya. Kita semakin besar bisnisnya karena kita bisa punya produk yang cocok, yang relevan dengan kondisi sekarang, ditambah servis kita juga bagus gitu kan. Nah, bagus arti. Service itu apa sih? Ya, service itu adalah ya customer punya ekspektasi ya dan kita bisa memberikan ekspektasinya yang mereka inginkan. Itu mungkin servisnya dibilang bagus. Contoh, ini barang kira-kira kapan ya bisa datang ya? Oh, mungkin besok dikirim. Oke, ekspektasinya customer besok dikirim. Tiba-tiba besok terlambat datang. Ya, terus si customer tanya, "Udah datang belum? Udah dikirim belum?" "Aduh, mohon maaf sekali. Kebetulan ada masalah nih pengirimannya dan sebagainya dan sebagainya." Ya.
customer udah merasa ya katanya besok nih mau dikirim, ternyata telat. Ya walaupun mungkin ada beberapa customer yang ya udah deh ngerti lah kondisinya begini. Mungkin ada beberapa yang begitu, tapi tetap buat mereka di luar ekspektasinya dia. Ya, berarti kita harus bisa menyesuaikan dengan ekspektasinya dia. Itu tuh service. Berarti itu kita memfulfill ya, memberikan service sesuai dengan apa ekspektasi. Tapi ada beberapa yang malah memberikan servisnya di luar ekspektasi. Ya, contohnya gimana? Kira-kira barang dikirim kapan ya? Paling lambat 2 hari deh. Oke, 2 hari ya, 2 hari karena kita pengirimannya segala macam mesti proses. Oke, 2 hari. Nah, customer punya ekspektasi 2 hari. Tapi lalu ternyata besok ada kiriman datang ke rumah. Kok barang udah datang ya? Udah terima belum barangnya? Udah, katanya 2 hari. Ya kebetulan kita barangnya cepat dan saya bantu prosesnya sehingga pengirimannya lebih lancar. Wah, thank you ya. Nah, jadi service itu adalah bagaimana kita bisa memberikan service pelayanan. Pertama, yang paling bagusnya adalah bisa sesuai dengan ekspektasi customer. Tapi yang lebih keren adalah bisa di atas ekspektasinya. Nah, itu yang harus kita pikirkan, gitu kan. Nah, maksudnya customer bukan hanya eksternal customer, tapi internal customer-nya kita, timnya kita, gitu kan. Ekspektasinya mereka apa nih, gitu ya. Oh, ekspektasi mereka cuma ya paling begini aja sih, gitu kan. Tapi kalau kita bisa kasih lebih daripada itu, mereka akan sangat-sangat appreciate, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan service, oke? Nah, jadi sampai sini clear ya. Nah, produk ya jelas, kalau produk kita nggak usah bicara deh, memang keren banget lah AFC ya, dari segi apapun itu keren. Nah, sekarang berarti kita bicara online. Online itu singkatan dari O-nya adalah on the go. Jadi produknya kita, servisnya kita itu harus mudah dibawa, gampang dikirim dan diakses. Maksudnya adalah, ya coach kan kita gimana ya dibawa-bawa ya pasti bisa. Tapi paling penting adalah maksudnya dibawa ini, kalau kita bicaranya, jadi gini, yang saya maksud bukan dengerin kontennya ya, tapi konteks. Jadi gini, mudah dibawa itu kan gini, kita tiap hari kan pegang handphone. Ya, handphone pasti dibawa tiap hari. Di rumah pun, walaupun kita di rumah, handphone dibawa-bawa kan. Mau masak dibawa, ya, mau kerja dibawa, gitu kan. Mau tidur juga dibawa, mau duduk juga dibawa, mau berkebun juga dibawa. Ya pasti dibawa-bawa terus lah. Kayaknya kalau nggak bawa handphone ada yang kurang, gitu kan. Nah pertanyaannya adalah di dalam handphone ini, di dalam handphone yang dibawa oleh customer kita ataupun kita sendiri atau apa, customer kita atau tim kita bisa aksesnya gampang nggak, atau mereka bisa lihat informasi, lihat apa segala macam itu mudah nggak gitu kan. Ya selama ini kita punya WhatsApp group sih, betul. Itu salah satu informasi yang bisa kita berikan kepada itu. Tapi apakah ada lagi yang bisa kita improve gitu kan, supaya bisa memberikan yang lebih baik lagi. Nah, itu adalah maksudnya dibawa. Jadi dibawa-bawa. Selain dibawa kan dilihat gitu kan. Oh, di Instagram ada nih gitu kan. Oh, di WhatsApp juga ada. Jadi kayaknya di handphone itu informasi tentang kita lebih banyak gitu kan, edukasi ada di mana-mana, buka YouTube juga ada. Jadi kan handphone kita punya macam-macam aplikasi, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Telegram, ada apalagi TikTok gitu kan. Ternyata di mana-mana nih gitu kan. Jadi gampang diakses gitu ya. AFC itu gampang diakses, atau kitanya sendiri yang membuat supaya customer kita gampang gitu kan. Nah, itu poinnya. On the go itu begitu. Ya, jadi lebih mudah untuk customer bisa lihat ya informasi tentang, nggak usah harus hard selling ya, artinya nggak usah nih produknya segini harganya segini atau apa, nggak usah hard selling, tapi bisa juga kayak informasi, tips atau foto-foto atau video atau apa, itu juga termasuk untuk bisa membuat customer lebih mudah, maksudnya begitu ya. Nah, itu satu. O, N, neat neat artinya rapi dan bersih, artinya produk Anda harus mencerminkan kualitas tinggi dan dapat dipercaya. Nah, yang saya highlight bukan hanya produk Anda yang harus mencerminkan kualitas tinggi dan dapat dipercaya, tapi kalau produknya dicoret, jadi apa? Anda, saya berarti yang harus mencerminkan kualitas tinggi dan dapat dipercaya. Nah itu. Jadi artinya sayanya dulu sebelum produknya yang harus bisa dipercaya, gitu kan? Artinya bisa walk the talk gitu ya. Nah, saya harus bisa punya kualitas tinggi. Kualitasnya dalam hal apa? Ya macam-macam, dalam hal prinsipnya kita, dalam hal apalagi integritinya kita kan bisa dipercaya ya, apa yang kita ngomong kita jalankan gitu kan, itu bisa dipercaya ya. Nah itu yang sebenarnya customer inginkan tuh seperti itu ya kan, bisa dipercaya nggak ya, ngomong doang nih yakin nggak gitu kan. Nah bagaimana kita bisa
mengangkat diri kita ya supaya kita bisa lebih dipercaya gitu kan, sebenarnya kan itu tujuannya. Yakin nih kalau saya dalam 3 bulan nih omset bisa segini, yakin ya, asal kamu ikutin saran saya yakin pasti bisa begini. Oke, ya udah kalau gitu ya, bisa dipercaya. Jadi itu yang paling penting, itu adalah bisa dipercaya ya, bisa dipercaya. Jadi apapun yang kita bicarakan kita bisa lakukan, apapun yang kita ngomong kita bisa buktikan, berarti kan bisa dipercaya. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan hanya produknya, saya yakin produk pasti bisa dipercaya. Kita udah punya proof-nya, udah sertifikat, ada segala macam testimoni di mana-mana. Tapi kitanya, sayanya gitu kan, yang harus bisa lebih dipercaya gitu kan. Karena saya sebagai leadernya, yang saya yang harus bisa lebih dipercaya. Ya, oke. So itu nomor 2 on. Ya, sampai sini masih semangat nggak? Coba saya lihat dulu nih chat nih. Yang masih semangat silakan say yes. Yang masih semangat silakan say yes. Baru kita ke on. Siapa yang belajar banyak nih ini ya, ternyata on aja banyak nih coach yang saya pelajari nih ya. Ini kalau di action kan, wah banyak nih actionnya ya. Good ya, on. Lalu berikutnya ya, on. L sekarang, L adalah loud. Loud itu artinya kita harus terdengar ya, harus terdengar. Maksudnya terdengar itu apa? Bukan kita pakai influencer terus mahal-mahal dia suruh ngomong tentang produk kita, bukan gitu ya. Itu mungkin salah satunya pakai influencer, iya, supaya lebih banyak orang yang bisa dengerin produk kita, iya. Tapi bukan hanya itu, mungkin kita harus terdengar itu adalah ya harus di mana-mana. Ya harus di mana-mana gitu kan, di Facebook ada, di Instagram ada, di apalagi, pokoknya harus di mana-mana ada lah gitu. Karena orang pengen dengar gitu kan, orang pengen dengar. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membedakan kita dengan yang lain? Gitu. Maksudnya yang lain adalah ya mungkin tipe bisnis yang sama atau mungkin produk yang lain. Apa sih? Atau mungkin kita sendiri. Anda produknya dicoret, coret lagi. Apa yang membedakan saya dengan yang lain? Apa membedakan tim saya dengan yang lain? Salah satunya nih, tim Dare nih keren banget. Ya, wah rajin sekali lakukan inovasi, lakukan edukasi seperti ini kan. Itu sesuatu yang menurut saya loud gitu kan. Wah, semua orang tuh pokoknya kita ingin kasih tahu deh. Ini kita ada sesuatu yang beda, ya dare to be different gitu kan. Kita kasih tahu di YouTube, kita kasih tahu di WhatsApp, kita kasih tahu di Instagram. Pokoknya kita pengen kasih tahu ke banyak orang. Nah, itu kan keren. Ya, kita punya discriminator sendiri gitu ya. Nah, itu bagus tuh. Nah, itu yang harus banyak dilakukan ya. Lebih terdengar lagi ya, lebih harus orang lebih tahu lagi ya. Itu dia poinnya. Bisa nggak bos mainnya di apa? Ingat fokus ya, ingat fokus. Tapi kita loud gitu kan, ingat fokus. Oke coach, kayaknya fokusnya mau di Instagram. Oke, Instagram bisa fokus apa aja. Karena kita mungkin secara apa lebih menguasainya Instagram. Boleh, Instagram tuh ada Instagram Reel sekarang baru ya, untuk menyaingi ya TikTok gitu kan. Ada Instagram Story, ada Instagram Feed, ada Instagram TV, ada Instagram Live, ada Instagram apalagi apa namanya, TV apa yang short video gitu kan, video marketing itu kan banyak. Nah, bayangin kalau kita hanya fokus di Instagram Story aja kita fokusin, kita kuatin di Story aja. Bayangin Story gitu kan, Story itu kalau kita lihat ya, kita lihat followersnya ya, followers kita nih gitu kan. Nah, kalau kita lihat satu story, contoh aja nih contoh ya, kita hanya fokus di satu IG story misalnya gitu. Di dalam satu story yang kita buat, ternyata yang lihat ada 200-300 orang. Nah, bayangkan Instagram story kita dilihat oleh 300 orang gitu kan. Memang nggak semuanya kasih komen, memang nggak semuanya engage gitu kan. Makanya kita mesti buat sesuatu di Instagram supaya ada engagement. Misalnya salah satunya polling. Apakah penting buat Anda menjaga kesehatan? Yes or no? Misalnya begitu pertanyaannya pakai polling. Oh, ternyata dari pertanyaan itu 95% bilang yes. 5% bilang no. Nah, berarti kan ada engagement. Dari 300 orang, 50 ada kasih engagement. Nah, dari situ ternyata dari story-nya saya bisa membuat 50 orang itu engage dengan story-nya saya. Satu story loh, bayangin. Nah, kalau 50 itu kita follow up, Bu, Pak, terima kasih ya udah kasih partisipasi nih di polling kita. By the way, Bu, Ibu juga orangnya sangat pentingin kesehatan. Iya, sama, Bu. Yuk kita kapan-kapan ngobrol yuk. Kita ngobrol tentang kesehatan dan siapa tahu bisa membantu dapat satu leads gitu kan. Ya. Terus yang no juga di follow up lagi. Iya, Bu, terima kasih partisipasinya. Ibu bilang no ya. Iya, menurut Ibu kenapa bisa no gini gini gini?
Oh iya, kalau menurut saya paling penting bukan kesehatan, tapi yang paling penting adalah kita harus prioritas waktu. Oke, setuju Bu. Yuk, kita ngobrol-ngobrol yuk. Siapa tahu kita bisa ngobrol apa yang bisa saling, kita bisa ada kerjasama apa. Oh iya, iya, boleh, boleh. Saya juga begini, akhirnya dapat satu relasi lagi. Bayangin loh, satu story ya. Satu story kalau kita fokus, itu kita bisa optimasi berapa banyak leads. Bayangin tuh satu story 300 yang lihat. Kalau kita sehari bisa 5 story, ya memang cost dari 5 story cuma mungkin orangnya itu aja, nggak apa-apa orangnya itu aja ya, tapi lumayan ya. Tapi kalau kita pakai mention, kita pakai hashtag, kita pakai polling, mungkin lebih banyak lagi yang lihat. Dan jangan lupa Instagramnya kita pakai analytical, jadi kita bisa tahu setiap kali story berapa banyak yang lihat gitu kan. Nah itu baru fokus di story, belum yang lain. Bayangin ya, kita fokus, bayangin fokus itu dulu. Saya kebetulan fokusnya di YouTube, udah hajar itu terus ya, seminggu dua video, kita pakai engagement, ternyata banyak yang komen, banyak yang nanya gitu kan. Nah itu fokus di situ. Jadi saya cuma main itu aja, fokus optimasi, begitu aja. Laut terdengar, gimana supaya lebih terdengar? Ya kata kuncinya dimainin, ya ngomongnya lebih pas kepada kebutuhan target kita siapa gitu kan, jadi lebih loud gitu kan. Karena algoritmanya YouTube itu ternyata kalau kata kuncinya pas, dia akan share ke orang-orang yang mencari kata kunci itu. Contoh, ya. Misalnya contoh begini. Ini biar kita semua belajar ya. Termasuk saya juga belajar. Jadi intinya, yuk sekarang kita pelajarin ya. Ini kata contoh aja. Misalnya nih, misalnya nih YouTube ya, contoh ya. Misalnya YouTube nih. Ini kebetulan saya lagi buka. Misalnya nih, memulai bisnis gitu misalnya, contoh ya. Nih, memulai bisnis. Nah, tuh. Ya, kalau di sini mungkin nggak kelihatan, tapi kalau kita lihat di Google ya, contoh ya, biar mungkin lebih jelas. Contoh aja. Kalau misalnya AFC, misalnya contoh ya, kita bicara mengenai produk kesehatan. Contoh. Ya, lihat. Yang lihat ini atau yang ketik kata kunci ini ada 253 juta. 253 juta yang ketik kata kunci ini. Sehari. Nggak tahu sehari atau gimana. Pokoknya sekitar tuh 253 juta. Ya, berarti ini adalah orang-orang yang interest mencari kata kunci ini. Nah, kalau kita bisa optimasi di situ aja, misalnya kita menguasai di SEO ya, search engine ya, misalnya mungkin kita belajar itu. Ya kenapa kita nggak optimasi di situ? Jadi tergantung Anda. Kalau saya mungkin lebih maunya di YouTube. Ya, nah punya saya ada tuh halaman pertama YouTube, ya kan, memulai bisnis. Karena saya tahu kata-kata kunci yang orang sering gunakan. Ya, jadi kalau kita tahu kata kuncinya, kita bisa. Itu maksudnya laut. Oke ya, lanjut. Itu itu TL. Lanjut ke I adalah internet. Ya jelas lah, kita semua internet, semua online ya. Sekarang aja kita online, gitu kan. Jadi ya artinya ya harus ada di internet lah, harus ada pastinya. Bahkan AFC juga sekarang ya semuanya kita online. Jadi ini nomor 3, itu udah gampang banget ya. Novelty. Novelty itu adalah apa? Pembaharuan, sesuatu inovasi yang baru. Ya, ini harus terus-terusan kita gali, kita improve terus, creativity. Ada yang bilang ini, coach saya mah orang nggak kreatif, coach biasa aja. Itu orang-orang kreatif itu hanya untuk orang-orang tertentu. Saya nggak begitu. Hati-hati itu excuse ya, karena sebenarnya setiap kita tuh sangat sangat kreatif banget. Cuma mungkin kita nggak keluarin aja tuh, kita punya kemampuan itu ya. Kita sangat kreatif kok ya. Apalagi kalau kena posisi KFF, apa tuh KFF, kefefet gitu ya, pasti sangat kreatif banget ya. Oke, itu novelty, pembaharuan, inovasi baru. Balik lagi, bukan hanya produk yang harus inovasi, tapi Andanya yang harus inovasi. Ya kalau Anda tulis, ya kalau kita tulis di dalam note-nya kita, inovasi apa yang baru yang akan saya mau lakukan, yang selama ini belum saya lakukan. Ada nggak cara-cara baru, ya inovasi baru, ataupun kreativitas yang baru yang akan saya lakukan, yang belum saya lakukan? Ada nggak? Nah, kalau ada, silakan tulis. Mungkin bisa jadi di situ sesuatu yang wah kayaknya nggak ini nih, nggak cocok nih, tapi coba aja kita lakukan itu, kan nggak ada salahnya kita lakukan sesuatu yang baru, inovasi ya. Apa yang dilakukan inovasi baru? Ya salah satunya cara kita approach kepada tim kita, cara barunya apa yang bisa kita lakukan. Kalau caranya sama ya hasilnya sama. Nah, ada cara baru apa? Oh, gimana caranya kita bisa keluarin cara baru? Ya kita masih buka wawasan, kita belajar,
kita ketemu orang, belajar lagi gitu kan. Dari situ akan terbuka lagi wawasan kita sehingga kita bisa lebih kreatif kan gitu ya. Karena kan kreativitas itu muncul gara-gara kita banyak belajar sehingga wawasannya kebuka. Oh iya, kenapa kita nggak kepikiran begini, kenapa nggak begitu kan gitu ya. Jadi kita harus belajar terus emang ya. Mau belajar dari mana? Oh, sekarang saya nggak punya waktu. Ah, jangan jadi excuse lagi. Waktu bisa kita atur, gitu kan? Ya, kalau memang itu menjadi goalnya kita, jadikanlah personal learning itu fokusnya kita. Ya, saya bikin di time managementnya saya ada personal learning di setiap hari Minggu. Ya, setiap hari Minggu saya buat di jam 3 sampai jam 4 itu saya personal learning, jam 5 lah. Di situ saya belajar. Ya, belajar dari sini, belajar dari situ, ada nonton YouTube, saya ada belajar dari online course, macam-macam lah. Pokoknya kan kita sekarang belajar bisa dari mana-mana, apapun bisa kita pelajari gitu kan. Pertanyaannya adalah nggak punya waktu nih coach, hati-hati gitu ya. Jangan jadikan itu excuse ya. Waktu sebenarnya kita yang atur ya. Oke, so itu novelty. Udah gitu environmental friendly ini saya rasa juga sangat sangat ini ya. Jadi sangat umum lah ya. Pokoknya kita harus hidup sehat ya, pola hidup sehat, makan sehat. Yang sehat bukan hanya fisik ya, sehat pikiran paling penting. Jangan sampai terkena mind pollution, pikiran yang tercemar gitu kan. Hati-hati gitu ya. Banyak informasi-informasi hoax yang mungkin belum tentu harus kita ikutin gitu kan. Jadi hati-hati juga dengan informasi-informasi yang kita terima ya. Nah, balik lagi ke fokus. Dan juga hati-hati juga ada beberapa orang yang mungkin membuat kita tidak mengencourage kita, malah mematikan kita. Semangat kita dimatikan atau mungkin ngapain lah zaman sekarang ini. Hati-hati jangan kita serap semua. Harus kita bisa filter gitu kan. Karena jangan sampai begini, ada istilah yang namanya GIGO. GIGO, GIGO ya, GIGO. GIGO itu apa? Garbage in, garbage out. Ya, garbage in, garbage out. Apa yang kita masukkan ini garbage, kita akan dapetin garbage, rugi kita. Ya, maka hati-hati dengan informasi-informasi yang belum tentu benar. Termasuk juga orang-orang tertentu yang membuat kita malah jadi negatif. Hati-hati, kita mesti bisa filter. Itu maksudnya environmental friendly. Jadi kitanya sendiri juga harus jaga mindset-nya kita. Itu yang harus paling dijaga gitu kan. Ya. Bagaimana cara jaganya? Ya tetap kita mesti positif dan kita mesti masukin sesuatu yang positif terus ke pikirannya kita, gitu kan? Ya. Nah, itu dia poinnya. Jadi online lah ya. Ini dia. Oke, sampai sini masih semangat nggak? Yang semangat silakan tulis di chat. Saya semangat. Ya, silakan tulis di chat. Saya semangat. Wah, mantap ya. Good. Sip. Ya. Oke. Mantap. Lanjut lagi ya. Keren. Ya. Nah, sekarang tadi kita bicara mengenai produk dan servisnya kita, ya, atau mungkin kita sendiri yang harus improve. Nah, sekarang kita bicara mengenai sayanya nih, saya sebagai leader, ya, sayanya sebagai leader. Kenapa saya penting? Kenapa leadership itu penting banget nih? Kenapa leadership itu penting banget? Karena gini, kalau misalnya kita membangun tim, dan kita punya tim, tapi tim kita itu tidak perform, ya, ada beberapa tim kita tidak perform, mereka tidak semangat, atau mereka kurang produktif, atau mereka banyak yang pasif, tidur dalam tanda kutip, berarti salah siapa? Ya kan kita punya tim, leadernya siapa? Saya. Terus ternyata tim saya tidak termotivasi, mereka kurang semangat, mereka kurang fokus, mereka ya itulah banyak excuse dan sebagainya. Berarti salah, yang paling harus disalahin siapa? Saya. Termasuk saya. Kenapa? Ya karena gimana dong, saya leadernya gitu ya. Kan saya leadernya. Berarti kalau timnya begitu, yang paling disalahin ya leadernya. Gitu. Ya kan? Leadernya paling disalahin. Kenapa? Ya dia yang harus bisa memastikan timnya lebih berkembang kan gitu ya. Apapun itu, mau di bisnis apapun. Bahkan di keluarga juga sama ya. Di keluarga kita sama ya kan. Kalau keluarga kita nggak kurang kompak, kurang solid, kurang fokus, ya banyak mereka punya sama-sama baik-baik saja gitu kan, maksudnya baik-baik saja gini, masing-masing baik-baik saja, satu di kamar, satu di sana, tapi semuanya mereka baik-baik saja, dia pusing dengan urusannya dia, saya pusing dengan urusan saya, kita baik-baik kok. Nah itu juga berarti salah leadernya gitu kan, kenapa kita sebagai leader tidak bisa menyatukan dengan lebih baik, itu juga berarti leadership ya. Nah jadi balik lagi leader, makanya itu paling penting ya, pasti saya yakin kita semua para leader udah tahu, cuma saya juga ini dengan apa yang saya bahas ini juga termasuk ke saya ya, bukan berarti nih yang ngomong doang. Saya juga sama, termasuk saya. Ini koreksi buat saya juga ya, introspeksi buat saya juga. Jadi
untuk kita bisa survive, bisa restart the business, ya pertama kita harus punya karakter leader yang karismatik. Ya. Apa maksudnya karismatik? Karismatik itu adalah berkarisma. Maksudnya gimana? Orang punya value, kita bisa sangat terinspirasi dengan sosok seorang leader karena dia punya value, karena dia punya satu prinsip yang dia pegang, gitu kan? Ya, bisa jadi mungkin keputusannya dia belum tentu bisa membuat orang semua happy. Misalnya siapa? Ahok deh, contoh, misalnya gitu, contoh doang ya. Keputusan dia mungkin nggak bikin semua orang happy gitu kan. Tapi kita tahu dia punya value. Kita tahu dia punya value tertentu yang dia benar-benar tanamkan itu dan dia jalankan itu, walk the talk gitu, nggak cuma ngomong doang gitu kan. Saya akan begini ya ngomong doang. Actionnya gimana? Nah karena value-nya itu orang bisa terinspirasi. Oh iya benar nih. Dan akhirnya bisa bayangkan tuh ya bunga tahun berapa saya lupa ya. Saya juga nggak ikutan jalan bawa bunga sih. Tapi itu semua bunga dikirim tuh seluruh istana tuh, bahkan itu lebih besar dari apa, luar biasa, sampai masuk ke berita dunia gitu kan, gara-gara Ahok itu kan karena dia punya satu karismatik value yang dia miliki. Ya saya nggak ngomongin tentang Ahok aja, ini cuma contoh ya. Jadi ya intinya adalah kita belajar dari seorang sosok leader seperti Ahok itu, ternyata dia bisa punya value begitu dan dia bisa walk the talk, itu yang keren gitu kan. Apapun konsekuensinya dia hadapi gitu kan. Nah itu leader. Ya, jadi dia berani hadapi konsekuensi. Apa yang jadi keputusan dia berani hadapi konsekuensi. Bisa jadi keputusannya itu tidak populer, artinya bukan untuk menyenangkan semua pihak, gitu ya. Nah, saya juga belajar dari sosok leader yang namanya Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri Singapura sebelum yang sekarang, anaknya, gitu kan, Lee Hsien Loong. Nah, cuman Lee Kuan Yew itu punya sosok leadership yang benar-benar menurut saya dia punya prinsip yang tegas sekali, ketegasannya dia, gitu kan. Nah, saya belajar, saya ada bukunya, saya baca tentang Lee Kuan Yew itu. Dia bilang gini, dari salah satu speech-nya dia bilang gini, "You choose me, ya, not to make you happy." Wah, dia bilang gitu. "You choose me, not to make you happy." Ya kan? Because I'm a politician. Kalau you choose me to make you happy, so I'm a clown. Saya adalah badut. Ya, karena saya adalah seorang politician, maka keputusan saya belum tentu bisa menyenangkan semua pihak. That's why you have to choose me. Coba bayangin, kampanyenya bilang begitu, gitu kan ya. Dan saya akan naikkan pajak, saya akan naikkan ini itu dan semua, dan salary tidak naik. Wah, that's why you have to choose me. Keren kan kampanyenya? Orang kan kampanye harusnya bilang gini, pokoknya kalau saya dipilih, wah ini turunin ini segala macam. Ini enggak. Kalau kamu pilih saya, pajaknya saya naikin. Ya, gaji nggak ada kenaikan. Wah, that's why you need to choose me. Maybe my decision now may not give you a happy, nggak bikin Anda semua semakin happy. No, tapi nanti lihat generasi berikutnya dia akan bisa sejahtera. Ya, orang-orang dulu di Singapura, ya itu dulu orang dulu para petani gitu kan ya, pedagang gitu kan, bisa lihat sawah ladang begitu luas. Indonesia kan punya lagu pemandangan begitu indah. Singapura juga begitu sama, bisa lihat ladang sawah segala macam gitu kan. Tapi tiba-tiba itu Lee Kuan Yew bikin apartemen, itu petani pada komplain loh. Kayak sekarang aja PPKM semua pada komplain. Wah, kok tiba-tiba nih sawah ladang nggak kelihatan? Bangunan. Pada komplain semuanya. Tapi Lee Kuan Yew bilang, you know, my decision is not to make you happy, you know. My decision is to make you prosperous in our next generation. Jadi generasi berikutnya akan lebih happy. Mereka bisa menikmati. Karena dia tahu Singapura nggak punya kemana-mana. Dia mesti buat apartemen untuk bisa jadi orang-orang bisa tinggal. Karena dia tahu. Nah itu leader menurut saya. Jadi charismatic leader adalah dia punya satu value, ya, punya satu prinsip yang dia bisa tanamkan. Dan itu nggak gampang memang bikin keputusan seperti itu. Seperti sekarang PPKM, not easy untuk pemerintah bisa membuat satu keputusan ini. Banyak yang komplain memang, tapi believe me, not easy. Ya, mungkin ada beberapa yang demo dan sebagainya. Iya, wah minta ini segala macam. Not easy being Jokowi, nggak gampang. Dia benar-benar mesti benar-benar bikin keputusan yang bijaksana. Nah itu dia maksudnya charismatic leadership. Nah ini juga termasuk buat saya belajar banget ya. Being a leader itu not easy. Tapi kita bisa belajar dari beberapa sosok leader yang sudah kita lihat memang luar biasa gitu dari cara dia memimpin gitu kan. Nah itu yang harusnya dikuatkan. Itu satu. C.
kode C ya, charismatic leadership. Nah, nomor 2, online management. Nah, ini jelas ya. Kita sebagai leader, kita harus mampu ya dan bisa menghubungkan tim kita itu semua terhubung melalui online. Tim kita mau ada di Sydney, tim kita mau ada di Papua, tim kita mau ada di mana, bisa kita connect gitu loh. Karena kita punya sistem online management. Ya, salah satu online management ya online communication, yaitu dengan WhatsApp. Tapi WhatsApp itu ada lagi yang bisa lebih advance dan bisa lebih memudahkan karena semakin banyak tim, semakin banyak kebutuhan dan kepentingan dan beberapa yang mungkin kategori tertentu yang tidak mungkin di dalam satu WhatsApp aja. Maka ada salah satu aplikasi namanya Slack. Ya, Slack. Slack itu adalah aplikasi komunikasi, saya tulis ya, Slack. Ini gratis. Nah, Slack Communication ini sebuah aplikasi komunikasi yang menurut saya bisa menghubungkan bukan hanya tim kita yang jauh di mana-mana, tapi juga kita bisa tahu progresnya mereka sampai mana, apa yang udah dikerjakan. Ya, untuk topik ini apa pembahasannya, topik ini apa pembahasannya, topik ini apa pembahasannya. Jadi bisa lebih termanage gitu loh. Nah, itu maksudnya online management. Jadi kita walaupun secara online, kitanya di mana, merekanya di mana, tetap kita bisa meeting. Ya, tetap kita bisa melakukan kayak semacam begini. Ya, bisa online coaching juga mungkin bisa. Nah, itu maksudnya adalah terhubung secara online begitu ya. Jadi kita juga bisa tahu apa yang dikerjakan dan sebagainya, itu semua everything is connected gitu loh, ya. Nah, itu. Dan sekarang kan share-share segala macam very very easy. Jadi itu yang harus kita buat sebagai seorang leader, apa kreasi yang bisa kita buat supaya semuanya bisa terhubung dan tim kita semua bisa lihat itu, dan paling penting kita bisa tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Karena itu yang dibutuhkan, leader harus tahu. Ya, oke. Sampai sini dulu. Gimana? Semangat nggak? Coba. Ini banyak banget nih. Siapa di sini yang merasa saya banyak banget mendapatkan pembelajaran dari hari ini? Siapa yang di sini merasa saya banyak banget mendapatkan pembelajaran? Tuliskan saya gitu ya. Wow, keren, keren. Oke. Sip ya, sampai sini banyak banget pembelajaran pastinya ya. Good. Nah, terus yes, banyak ya. Good. Nah, kita lanjut lagi ke tadi C, O, lalu D, democratic communication. Nah, apa dimaksud dengan democratic communication? Saya rasa ini sangat-sangat umum lah ya, kita semua udah tahu. Yaitu adalah kita berdiskusi, brainstorming ya. Kalau zaman dulu kebanyakan leader itu pokoknya I say you do. Apa yang saya katakan kamu lakukan. Udah, nggak usah banyak A, B, C. Kamu yang nggak lakukan nanti saya apalah gitu, kasih konsekuensi. Pokoknya kalau yang nggak nurut kamu bantah hatinya. Kalau bantah ya susah gitu kan. Nah, sekarang nggak bisa begitu. Kenapa? Karena orang juga bisa belajar dan kita semua mungkin kita punya wawasan, kita punya kepintaran, kita punya ilmu juga yang menurut kita itu mungkin nggak sesuai gitu kan. Ya, jadi masing-masing bisa berpendapat sebetulnya ya, asal dengan value yang kita positif gitu ya. Ya, kalau kita bicara brainstorming kan kita juga harus bikin aturan main dulu nih. Oke, kita setuju untuk brainstorming, untuk berdiskusi, tapi kita bikin value ya, kita bikin ROTG ya, atau rule of the game ya. Nggak boleh sesuatu yang gossiping, nggak boleh sesuatu yang negatif, nggak boleh sesuatu yang blaming, tapi sesuatunya harus lihat yang ke depan. Nggak boleh yang dulu-dulu diikut-ikut, itu kita nggak mau ya. Justru kita maunya dari sini ke depan. Nah, itu kan ada aturan pada saat kita berdiskusi. Nah, setiap berdiskusi itu kita mau setiap tim kita bisa kasih ide. Masing-masing kasih ide. Kira-kira idenya apa nih? Masing-masing harus kasih ide kreatif. Nah, pada saat bikin ide kreatif, masing-masing harus digali. Oh iya, kamu ini semuanya dapat tuh ide kreatif. Setelah dapat ide kreatif, baru kita pikirkan secara grup. Kira-kira yang mana ya yang paling tepat nih untuk bisa problem solving di dalam masalah ini. Nah, itu namanya diskusi yang lebih efektif. Ya, diskusi bukannya satu arah, tapi semuanya harus aktif. Semuanya harus kasih pendapat gitu kan, ya. Jadi jangan takut berpendapat. Nah, justru orang yang baru pendapat terus tiba-tiba disanggah jadi takut, nah itu juga tidak memotivasi dia, ya. Jadi waktu saat kita berpendapat, kita kasih ide, ya udah kita dengerin idenya mereka, ya. Dari situ mereka jadi lebih berani untuk kasih pendapat, untuk kasih masukan, gitu kan. Tapi yang positif ya, yang tidak blaming dan sebagainya lah. Saya pikir itu juga bagian dari strategi kita sebagai leader untuk bisa menyolidkan tim kita lagi. Oke, kita punya tim nih, beberapa orang nih, ada beberapa yang pasif, mereka kurang termotivasi. Kira-kira dari teman-teman idenya apa ya, yang supaya kita bisa sama-sama ada satu masukan baru nih. Oh ya, mungkin begini. Oke, catat semua ya. Oke. Nah, dari sekian banyak ide, kira-kira yang mana yang paling bisa relevan ya untuk
kita bisa jalankan sama-sama nih. Oh, saya bisa deh, ya udah kalau gitu saya akan teleponin dia atau gimana. Nah, itu kan ada satu action yang kita kerjakan. Jadi dari hasil diskusi itu pastinya ada action. Ini pun sama. Saya juga tadinya diskusi sama Budi ya, sama Christine. Oke, gimana nih coach supaya kita ada sesuatu yang beda? Ya udah kita bikin deh. Gimana? Setuju semua? Oke. Ya udah kita langsung jalanin gitu kan. Jadi ini juga semua hasil diskusi gitu ya. Hasil diskusi dan kita pikir itu semua oke dan kita sama-sama pikir ini benefit semua, ya udah kita jalan gitu kan. Dan kayaknya ini akan jalan terus kalau memang ini relevan gitu dan ini memang bisa benefit buat kita semua gitu ya. Nah, itu balik lagi adalah diskusi. Lalu empathetic listening. Nah, ini penting nih, empathetic listening. Jadi mendengarkan pakai hati. Mendengarkan salah coach, mendengarkan pakai telinga, bukan pakai hati, itu salah ketik. Ya ngerti, mendengarkan pakai telinga, tapi bukan hanya telinga, kita harus dengerin pakai hati. Maksudnya gini. Makanya kalau dalam bahasa Inggris itu ada bedanya antara to hear and to listen. To hear itu cuma dengerin pakai telinga, betul. Tapi kalau pakai hati, lain. Coba aja perhatikan. Ya, Coach, tapi maksudnya gimana nih mendengarkan pakai hati gitu ya? Telepati. Telehati kali gitu ya. Telepati. Iya, maksudnya gini, kalau kita baca chat gitu ya, kita baca chat. Ya, kalau kita baca chat, ya udah kalau kita sekedar baca, ya udah kita sekedar jawab. Harganya berapa? Segini. Terus produknya ada ini nggak ada? Bisa pesan 3 nggak? Bisa. Kan gitu. Berarti kita baca dan kita dengerin dan kita jawab. Benar dong? Ya, berarti maksudnya gimana nih dengerin pakai hati? Ini pengertiannya saya, masing-masing pasti punya pengertian berbeda. Cuma pengertian saya adalah mendengarkan pakai hati itu adalah gini. Kalau ada orang yang jawabnya singkat, kalau ada orang yang jawabnya cuma kayak sepatah-sepatah gitu, kita masih dengerin. Kenapa ya dia jawabnya begitu begitu singkat-singkat ya? Atau memang dia nggak waktunya singkat, atau memang dia memang gimana? Tapi kita mesti pikirin kenapa ada perubahan gitu loh. Jadi bukannya kita negatif feeling ya, dia jawabnya singkat nih, jangan-jangan dia udah malas nih hubungin kita nih, atau nih nggak dibales nih gitu kan, ya gue WA panjang-panjang nih nggak di reply, jangan-jangan nih dia udah nggak interest nih, hati-hati kita judge, belum tentu, siapa tahu dia sibuk, siapa tahu mungkin WA-nya ketumpuk atau apalah gitu. Jadi paling penting kita jangan sampai punya negatif feeling dulu nih sama orang ini gitu kan, karena kalau kita negatif feeling udah jadi jelek deh, ya udahlah dia kayaknya nggak semangat, belum apa-apa udah ngejudge, nggak boleh gitu ya. Jadi nggak boleh kayak gitu, kita mesti mungkin dia sibuk, mungkin dia nggak kebaca kali WA-nya begitu numpuk hari itu, ya udah besok saya mulai lagi gitu kan. Jadi kita listening kita dengerin, dia begitu tuh, kalau dia cerita, kalau dia tulis di chat ya kita baca, kenapa ya dia tulisnya begitu ya, dan sebagainya. Jadi kita mau masuk lebih ke dalam, lebih peka lagi maksudnya saya. Jadi kita harus peka ya, kalau di karakter DISC gitu ya, ini kita harus bisa lebih I ya. I itu bukan hanya bisa komunikasi, I itu adalah memang I singkatannya influencer, tapi I bukan cuma sekedar influencer ya, influencing, tapi I juga peka. Orang itu sangat peka. Kenapa ya dia begitu ya? Ada apa ya begitu ya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Jadi kita ada peka ya. Kita juga harus pikirin perasaannya orang lain misalnya gitu. Itu juga. Tapi jangan terlalu over juga ya. Tapi minimal kita peka deh. Itu maksudnya active listening. Ya. Mungkin begitulah poin saya. Mungkin cuma 10 menit aja dengan tim kita, tapi kalau beneran nih kita dengerin dia, bisa jadi mungkin itu sebenarnya yang dia pengen. Solusinya itu. Dia bukan mau dicari solusi, dia bukan mau dapat solusi, tapi dia cuma pengen didengerin gitu. Ya, cuma pengen itu. Sama ini dia punya pemikiran sendiri dan nggak ada orang yang mau dengerin dia. Nah, dengan kita invest waktu mungkin 10 menit aja, dia bisa dengerin, mungkin itu membuat dia jadi termotivasi. Dan kita mungkin cuma, iya sih, iya ngerti sih, ya udah tenang aja. Mungkin begitu doang udah membuat dia happy. Ya, nah itu sebagai leader. Oke. Nah, udah lengkap nih CODE ya. Nah, tinggal bawahnya kode 001. Maksudnya apa? Nah, ini adalah waktu yang kita akan set untuk mengubah atau mengimprove karakternya kita sebagai leader. Kapan waktunya yang tepat? Ya, hari kapan? Waktunya kapan yang kita akan lakukan untuk perubahan? Mulai dari kapan? Set tanggalnya, set waktunya, set jamnya. Supaya kita bisa langsung bisa menjadi seorang leader yang lebih karismatik lagi. Ya. Nah, ini adalah beberapa strategi ya untuk kita semua bisa lebih restart, lebih siap untuk menghadapi pandemik dan post pandemik. Ya. Nah, di sini saya mau tanya semua yang ada di sini, teman-teman semua ya, apa pembelajaran terbesarnya dari apa yang saya sharing singkat pada malam hari ini?
Ya, apa pembelajaran terbesarnya? Apa pembelajaran terbesarnya hari ini? Silakan tulis di chat. Pembelajaran terbesar, satu pembelajaran terbesar apa? Silakan boleh tulis di chat. Ya, pembelajaran terbesar hari ini. Ya, pembelajaran terbesar hari ini apa? Silakan boleh tulis di chat. Ya, ini keren banget ya. Malam ini sangat semangat sekali ya. Fokus, oke, keren. Fokus, ya. Great, ya, fokus. Hati-hati dengan kata-kata yang kita sering bilang loh. Ya, hati-hati. Contoh, jangan bayangkan gajah, 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 jangan bayangkan gajah. Yang kita bayangkan apa? Gajah. Gajah. Jadi kata jangan itu hilang. Ya, di pikiran kita hilang. Gitu ya. Jadi hilang tuh jangan-jangan itu ya. Ya. Nah, jadi hati-hati kata-kata yang kita sering masukkan ke dalam pikiran kita bisa jadi fokus loh. Ya, bisnis AFC mudah. Bisnis AFC bisa dijalankan. Hati-hati. Ya, jadi kata-kata yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu takutnya jadi fokus. Sekarang bisnis lagi sulit ya. Iya ya. Sekarang semua pandemi lagi semua stok ini ya, semua stoknya semua ditahan ya pembeliannya. Iya, masuk lagi. Hati-hati fokusnya salah. Hati-hati salah kita belief gitu loh, salah kita fokus. Hati-hati. Ya. Jadi paling harus kita jaga adalah pikirannya kita. Karena otak nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang enggak. Yang bisa tahu adalah itu yang kita fokus, itu yang kita jalanin. Ya, gitu kan. Hari ini jalan sepi, tiba-tiba sepi. Apa yang kita yakini, apa yang kita itu akan ini gitu loh, ya. Oke, wah, fokus integrity dari kita ya, mulai dari kita, betul, semua dari diri kita ya. Yo, berarti kita sekarang udah aware semuanya mulai dari diri sendiri, ya. Nah, pertanyaannya kapan kita akan mulai change? Because the sooner you change, the quicker is the result. Lebih cepat Anda berubah, lebih cepat pula hasilnya akan berubah. Ya, pertanyaannya adalah seberapa cepat kita pengen berubah, seberapa cepat kita mau mencapai goal kita, gitu kan? Kenapa? Balik lagi ke sana sebetulnya. Ya, why-nya itu paling penting. Why-nya. Orang kenapa masih punya burning desire yang begitu semangat berapi-api? Karena dia punya burning desire. Ya, punya burning desire. Coach, aduh, itu kan kalau burning desire tuh saya mah udah umur segini kayaknya udah kurang deh ya. Untuk yang muda-muda mungkin masih semangat. Saya mah udah umur segini mah udah ya inilah pokoknya jalan aja deh. Hati-hati ya. Kalau kita lihat KFC, Colonel Sanders umurnya 65. Baru dia mulai tuh. Bayangin udah umur 65 tahun, retire gitu ya. Tapi di situ dia mulai tawarin resep ayam. Setiap hari semangat gitu kan. Umur 65. Jadi sebenarnya umur nggak jadi jangan jadikan excuse. Mau yang 65, Biden, presiden Amerika sekarang umur berapa? Masih semangat banget tuh kampanye setiap hari. Semangat sekali gitu kan. Jadi jangan sampai usia kita jadi, wah saya kan begini, hati-hati gitu ya. Jadi poin saya ke situ. Nggak ada batasan umur, nggak ada batasan apapun. Yang membatasi bisa jadi diri kita sendiri. Nah itu poinnya saya gitu kan. Nah kenapa kita nggak, apa yang menghalangi kita untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik? What's stopping you? What's stopping you to achieve great result? Why gitu kan? Kenapa kita membatasi diri sendiri? Jangan mental blocknya kita. Jangan mental blocknya kita yang menghambat kita untuk dapat lebih banyak gitu kan. Nggak bisa deh. Itu kayaknya untuk dia. Aku kan bukan begitu. Aku kan orangnya bukan tipe influencer. Aku kan orangnya lebih introvert. Ya hati-hati. Jangan-jangan kita gara-gara bicara seperti itu kita malah jadi orangnya kayak gitu. Salah fokus. Ya, itu dia. Berarti kalau kita begitu, kita harus ubah cara pikirnya. Kita bisa begitu kok. Saya orangnya bisa kok begitu. Gitu. Saya bisa, gitu kan. Jadi balik lagi lebih ke belief-nya kita, mindset-nya kita, ya.